mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kang Sep, Mas SKJ dan teman-teman yang saya hormati, Komisi Informasi Pusat mendapat amanah gitu dari baik dari karena perintah undang-undang itu, tapi lebih khusus dari dari kesepakatan di Kanada beberapa waktu lalu, dilanjutkan dari kantor staf kepresidenan, Bappenas dan lain sebagainya, dalam rangka untuk apa? Untuk memastikan 1.400 triliun pengadaan barang dan jasa seluruh Indonesia itu tidak ada yang dikorupsi, karena korupsinya lumayan besar saat ini. Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dari 1.400 belanja pengadaan barang dan jasa seluruh Indonesia, 400 triliun diantaranya dipecah-pecah jadi penunjukan langsung. Nah, kalau di sana menurut teman-teman yang peneliti itu tingkat korupsinya tertinggi, 20-25%. Kalau 25% berarti 100 triliun setiap tahun. Belum lagi yang 1.000 triliun. Yang 1.000 triliun itu modelnya canggih sekali. Sangat-sangat canggih. Salah satunya adalah model yang dilakukan oleh mantan. Halo? Halo Pak Indra? Ya, kedengaran? Ya, putus. Di Inggris mendeteksi ada proses. Oh ya, putus. Oh ya. Terus putus ya? Ya, barusan sempat hilang. Ya, coba lanjut. Putus Kang? Enggak sekarang. Tadi putus. Baik, karena itu regimennya dari hanya transparansi, akuntabilitas, keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa. Kalau transparansi, akuntabilitas ya sekedar transparan, akuntabel itu saja sudah selesai. Tapi kalau keterbukaan informasi regimennya, maka seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa bisa diminta oleh seluruh rakyat Indonesia, bisa diminta oleh seluruh badan hukum Indonesia. Kalau tidak diberikan, bisa digugat ke Komisi Informasi, nanti Komisi Informasi akan adili, dan bahkan bisa sampai kasasi ke Mahkamah Agung, bahkan peninjauan kembali. Nah, perubahan dari rejim pengelolaan, khususnya tentang pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa ini, kebetulan saya ketua tim perumusnya di KI Pusat dan sudah diundangkan juga. Dan kebetulan saya juga penanggung jawab penerapannya di seluruh lembaga negara. Nah, untuk itu saya mengusulkan ke Kang Asep agar ini sekilas, setidaknya sekilas pagi ini dalam waktu 1 jam bisa kita sampaikan kepada keluarga besar PI. Agar nanti bisa menjadi perhatian. Saya sampaikan saja screenshotnya ya Kang ya. Ya silakan. Sudah dibuka belum, Rif? Sudah ya? Oke, udah. Baik. Di keterbukaan informasi publik. Oh, ini kok jadi pelajar salah kutip ya saya. Informasi. Sebentar. Publik. Ada hak pelajar. Ini kok bukan ya, ini sebentar kan. Oke. Sudah saya siapkan tadi ini. PII Sika Bawash. Kok jadi Rapimnas yang ada di sini sebentar ini kok nggak ketemu materinya. Jadi Rapimnas kemarin. Rapimnas kemarin apa saya ngisi ya Kang? Enggak ya? Nggak tahu. Siapa yang ngisi lah? Sebentar Mas. Azkia Bawas.
Perki Barjas. Enggak tahu saya anunya hilang. Enggak apa-apa. Ini ada materi lain yang saya sampaikan. Nah, ini tersimpan di mana? Keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu adalah terkait dengan komentar ini agak ngawur. Saya pindah-pindah slide, enggak apa-apa ya, Kak ya? Ganti-ganti slide yang di-share gitu ya? Enggak apa-apa ya? Oke, kalau materi yang sudah saya siapkan itu enggak ketemu. PUPR Nyempil kali itu. Ini sudah ketemu. Oh, udah ketemu. Saya kasih nama Harkom ternyata, pantasnya enggak ketemu. Penamaannya aja yang beda. Saya kira PII tetapi saya kasih nama Harkom. Lupa nama aja. Baik, keterbukaan informasi sama yang saya sampaikan dulu pengantar adanya rejim keterbukaan informasi publik. Rejim keterbukaan informasi publik ini diawali dengan akhirnya pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 saat amandemen, yang prinsipnya adalah kira-kira seperti ini. Sebelum terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka yang berlaku di Indonesia adalah seluruh informasi yang tersimpan dalam dokumen-dokumen badan negara, maksudnya lembaga-lembaga negara, status dasarnya adalah rahasia. Dan jika ada yang ingin dibuka harus melalui proses. Diproses, kemudian ujungnya adalah, oh ini informasi boleh dibuka, boleh disampaikan ke publik, kalau ada masyarakat yang minta silahkan dikasihkan, boleh diolah oleh publik, boleh digunakan, disebarluaskan. Nah, pasca amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan lahirnya juga Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, rejimnya berubah 100%. Saat ini yang berlaku adalah seluruh informasi yang tersimpan dalam dokumen badan publik. Badan publik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, itu untuk yang kita bicarakan di negara. Seluruh dokumen-dokumen eksekutif, seluruh dokumen-dokumen legislatif, seluruh dokumen-dokumen yudikatif dari tingkat nasional sampai tingkat desa, status hukum dasarnya terbuka. Karena terbuka berarti boleh diakses, boleh diminta, boleh digunakan, boleh diolah, boleh disebarluaskan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh badan hukum. Itu rejimnya. Kalau ada informasi yang ingin ditutup atau rahasia, itu diproses. Ujung dari proses itu terbitnya sebuah surat keputusan yang menyatakan informasi sehingga pada judgment penetapan sebagai informasi rahasia, maka informasi itu bisa diakses. Itu prinsip dasarnya. Nah, dari Undang-Undang Dasar ini lahirlah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang prinsip dasarnya saya sampaikan pagi ini begini, bahwa informasi itu yang terbuka itu ada yang disampaikan berkala. Berkala itu pokoknya disampaikan 3 bulan sekali, kemudian ada serta-merta. Serta-merta itu begitu ketahui harus disampaikan kepada publik dan publik boleh gugat kalau tidak diberikan tsunami, maka badan publik BMKG harus serta-merta menyampaikan itu kepada publik. Nah, kasusnya ini ada di Sulawesi Tengah. Badan publik BMKG ada gempa, kemudian beberapa saat kemudian informasi tsunami-nya dicabut, tsunami-nya datang. Harusnya masyarakat Sulawesi Selatan bisa menggugat ganti rugi ke BMKG itu. Harusnya begitu. Dan ada yang tersedia setiap saat, yang penting itu ada. Nah, yang penting adalah ada informasi yang dikecualikan. Harus melalui proses dan diterbitkan SK tadi. Itu prinsipnya di dalam Undang-Undang Nomor 14. Terhadap informasi yang dinyatakan rahasia, maka ini kan ada hak
lembaga negara itu menyatakan ini informasi rahasia, dikeluarkan SK, maka masyarakat boleh tidak sependapat. Masyarakat boleh tidak sependapat, seperti yang saya sampaikan ini, masyarakat kalau ada informasi di mana lembaga negara mengatakan itu informasi rahasia, dan masyarakat berpendapat itu bukan informasi rahasia, maka muncul yang namanya sengketa. Sengketa inilah yang bisa masuk ke komisi untuk disidangkan. Halo? Halo? Putus-putus kan? Halo, Kang? Mas, kamu mau divaksin nggak, Mas? Halo? Nanti didaftarin semua. Halo, Pak Hendra? Wah, jaringan ya Pak Hendra ini. Belum vaksin kali. Sinyal palsu. Ini Itu bukan AstraZeneca itu. Kalau Astra kan banyak spare part-nya. Iya. Sinovac ini Sinovac. oh ketendang ya jaringan ini dia. Bentar. Di mana ini dia? Kayaknya lagi Putus. di luar kota kayaknya. Enggak, rokokmu Samsu itu. Aku kontak deh. Terjadi sabotase, keterbukaan informasi. Informasinya tertutup ini. Tertutup. Informasi tidak boleh Ayo. dipublikasikan. Nggak boleh dibuka ini. Oh, Iya. ngomong lagi kan? Aduh. Oh, masuk lagi. Halo? Halo, Kak? Halo? Udah ada tayangannya berarti udah masuk lagi nih. Iya. Nggak kelihatan? Belum kelihatan loh. Kelihatan Bang. Halo Pak Hendra. Iya kan? Kalau ada, oh dia udah. Nyedut ya, nyedut gitu. Iya. Tapi enggak ada. Halo. Pak Hendra, suaranya kedengaran. Oh, tangan sih, Yun. Terus lagi. Orang. Halo Kang, ada gangguan kah? Kalau di saya tidak ada gangguan, Kang. Cuma Oh, ini. tahu-tahu saya dikeluarkan dari grup, Ayo. terus dimasukkan lagi oleh sistem. Oh, Enggak, bukan dikeluarkan, itu jaringan. Kita nggak ada yang Oh, ngeluarin. jaringan ya? Iya, Dani saya Iya. lanjutkan. jangan-jangan ada bin di situ nggak? Oke. Nah, suaranya jelas sekarang. Nah, saya lanjutkan lagi. Tahun Nah, berapa ini sih? Karena Gimana? gangguan saya lagi di Tangerang. Baik, saya Oh, lanjutin lagi. bangsan. Tangerang Bukan harus di- lewat dulu. bukan di gitu. apartemen ya? Kirain di Jakarta. Lagi ada Oke. acara di hotel. Baik, kita lanjutkan, Kang. Nih saya share kembali, Lanjut. lanjutkan tadi. Oke. Jadi terhadap informasi apapun saat ini statusnya terbuka, kemudian kalau ada yang dirahasiakan atau dikecualikan oleh badan publik dan ada SK-nya bisa di masyarakat tidak sependapat. Atas masyarakat tidak setepat itu muncullah sengketa dan disengketakan di Komisi Informasi. Nanti pada forum lain akan kita bicarakan bagaimana proses untuk mensengketakan informasi tersebut. Sekarang kita masuk barja. Hal pertama dari peraturan barang dan jasa pemerintah adalah bahwa semua informasi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah mulai pada tahap pada tahap perencanaan,
pada tahap pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi, rejimnya sudah berubah sekarang dengan keluarnya peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tanggal 30 Juni kemarin. Bagaimana rejimnya? Seluruh informasi Barjas itu status dasarnya adalah terbuka. Seluruh dokumen Barjas informasinya statusnya adalah terbuka. Kalau ada yang ingin, halo, bisa di anu dulu, di apa, mute gitu. Lain. Kalau ada yang apa informasi tersebut, aduh aneh ya, dari mana ya? Ini Syarif harus aktif nih. Mute. Mas Arif, tolong kayak agak anu di telinga karena saya pakai handsfree agak besar sekali, dikaget saya gitu. Informasi Barjas ini berstatus terbuka semuanya. Kalau ada yang ingin dikecualikan dari terbuka atau rahasia, itu diproses dan dikeluarkan SK-nya. Atas dikeluarkannya SK, bagian dari informasi Barjas yang dirahasiakan tersebut bisa disengketakan ke Komisi Informasi yang nanti akan pada forum lain nanti kita bicarakan. Nah, ini ada 10 Kemudian kita masuk ke terbuka informasi Barjas. Prinsipnya asalnya adalah begini, karena seperti saya sampaikan di pengantar tadi, ada 1.400 triliun uang yang harus diselamatkan. Kalau hanya transparansi, akuntabilitas, serasa tidak bisa terselamatkan gitu. Sehingga harus dirubah jadi rejimnya rejim keterbukaan informasi. Nah, karena dia merupakan pengadaan barang dan jasa, maka seluruh staf yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa itulah yang harus membuka informasi itu melalui PPID. Siapa itu? Pimpinan, pejabat struktural, fungsional, dan perencanaan. Artinya seluruh dokumen perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah itu terbuka untuk publik. Yang kedua, seluruh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan seluruh pejabat pembuat komitmen pekerjaannya. Slide-nya ada ini, tidak perlu. Ini tidak perlu. Nah, ini yang saya sampaikan implikasinya tadi. Pengaturan keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pasal 28F Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 dan peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021. Rejim pengelolaan informasi adalah rejim keterbukaan informasi tidak transparansi. Sehingga pengecualian atau merahasiakan itu harus melalui proses uji konsekuensi. Uji konsekuensi ini sebuah forum untuk menetapkan itu informasi yang rahasia. Kalau tidak ada forum itu, tidak ada berita acaranya, maka itu tidak boleh. Permohonan informasi melalui satu pintu dan informasi yang tidak diberikan dapat disengketakan ke Komisi Informasi, bahkan bisa kasasi sampai ke Mahkamah Agung. Implikasi lebih lanjut, ini seluruh dokumen berstatus terbuka. Selanjutnya kita masuk ke dalam norma keterbukaan informasi publik tersebut. Pengaturan barang dan jasa pemerintah itu karena pemohonnya yang membutuhkan informasi itu adalah seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh badan hukum Indonesia, maka seluruh badan hukum dan masyarakat Indonesia dapat meminta informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di seluruh lembaga negara, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Normanya seperti berikut. Yang pertama itu adalah informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terbuka itu, yang semua dokumennya itu bisa diakses. Itu adalah terkait dengan tender cepat, penunjukan langsung, pengadaan langsung, swakelola. Sebelumnya ada lembaga-lembaga negara, kalau ada masyarakat yang meminta informasi tentang suatu pengadaan barang dan jasa, bilang, oh ini tidak bisa diberikan kepada masyarakat. Entah masyarakat itu peserta yang kalah gitu. Karena apa? Karena ini adalah tender cepat contohnya. Ini tidak boleh mulai. Atau ini swakelola, tidak bisa. Seluruh pengadaan barang dan jasa pemerintah berjenjang
tender cepat, penunjuk langsung, pengadaan langsung, swakelola, dan purchasing, semua dokumennya adalah terbuka mulai saat ini. Dan kalau ada yang ingin dikecualikan harus melalui proses uji konsekuensi dan harus ada SK penetapan. Tanpa itu informasi yang bisa diakses, diminta, dikelola, disebarluaskan, diolah oleh masyarakat sesuai dengan kepentingannya, entah untuk penelitian, entah untuk pengembangan bisnis, atau untuk media dan lain sebagainya. Yang keduanya, informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terbuka tersebut itu ada pada tahap perencanaan, tahap pemilihan, dan tahapan pelaksanaan. Maksudnya di sini adalah kalau keras sekali suara motornya. Kalau masyarakat contohnya ya, kita lanjut. Saya Pada keluarkan. tahap siapa ya? Saya keluarkan. Jangan dikeluarkan, di mute saja. Di mute berkali-kali, diaktifin sendiri. Oh begitu, ya. Nah, apa maksud dari 3 poin ABC ini? Bahwa siapapun masyarakat Indonesia dan Badan Hukum Indonesia bisa meminta informasi tahap perencanaan sebuah pengadaan barang dan jasa ketika proses perencanaan itu berjalan. Yang kedua, masyarakat Indonesia bisa mendapatkan segala informasi dan dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah pada saat tahap pemilihan itu, tahap tender itu dilaksanakan. Kemudian rakyat Indonesia dan seluruh badan hukum dapat meminta informasi dan dokumentasi apapun terkait pengadaan barang dan jasa pada saat pengadaan barang dan jasa itu dilaksanakan dan serah terima. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh dokumen tahap perencanaan, tahap pemilihan, dan tahap pelaksanaan merupakan informasi yang terbuka untuk publik pada kapanpun masyarakat Indonesia memintanya. Misal, kalau masyarakat Indonesia meminta seluruh dokumen-dokumen yang ada pada tahap perencanaan, padahal sudah tahap pemilihan, itu dibenarkan. Bahkan sudah berganti waktu pun semuanya bisa diberikan. Nah, pada tahap perencanaan itu ditentukan oleh peraturan Komisi Informasi. Yang harus terbuka itu adalah rencana umum pengadaan. Nah, teman-teman yang sering pengadaan, seluruh dokumen rencana umum pengadaan adalah informasi terbuka. Dokumennya, informasinya nanti kalau ada yang dikecualikan karena ada NIK di dalam, ya silahkan dihitamkan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah informasi yang harus disediakan tahap pemilihan. Yang pertama adalah kerangka acuan kerja. Kemudian harga perkiraan sendiri dan riwayat harga perkiraan sendiri itu bisa dimintakan. Spesifik teknis, rancangan kontrak, dokumen persyaratan penyedia, dokumen persyaratan proses pemilihan, daftar kualifikasi dan harga, jadwal pelaksanaan, dan gambar rancangan pekerjaan. Ini saya ambilkan contoh aja karena ini banyak contoh tentang dokumen persyaratan penyedia. Kalau seandainya ada tender tentang pembuatan sebuah jembatan gitu. Ada persyaratan-persyaratan yang harus disediakan oleh atau dilengkapi oleh penyedia atau peserta tender itu. Contoh, peralatan ini harus milik sendiri. Peralatan ini boleh sewa dan lain-lain sebagainya lah gitu. Nah, biasanya pada saat praktek sebelum-sebelumnya, dokumen yang berisi tentang alat apa saja yang harus dimiliki oleh penyedia itu dicentang. Contohnya harus ada alat apa gitu ya untuk menunjang konstruksi itu. Biasanya dia sewa tapi dikulisnya adalah milik sendiri. Kemudian untuk memuluskan verifikasi disogoklah petugas itu. Nah, disitulah yang berbahayanya. Tergantung nilai proyeknya berapa gitu. Jika itu menjadi dokumen yang terbuka, maka peserta tender khususnya masyarakat Indonesia dan badan hukum bisa meminta dokumen kontrak itu. Sehingga nanti bisa diketahui apakah yang memenangkan tender itu memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Contohnya tentang kepemilikan,
peralatan penunjang konstruksi yang ditetapkan harus milik sendiri, tidak boleh sewa. Kenapa itu harus milik sendiri? Itu bagian konstruksinya yang putuskan, bagian pengadaan barang dan jasanya. Nah, di situ akan kelihatan nanti, loh, Anda kok mengatakan ini milik sendiri, kata yang kalah. Kami mengetahui bahwa itu dia tidak punya. Sehingga dari sana bisa terlihat, oh ini kemungkinan orangnya korupsi atau sogok menyogok dan lain-lain sebagainya di dalam rancangan kontrak itu yang nanti akan disampaikan satu persatu. Sehingga seluruh informasi itu menjadi alat kontrol bagi terlaksananya pemerintahan yang baik dan minimal dari korupsi dan persaingan yang sehat antara satu penyedia dengan penyedia yang lain. Kemudian ada studi kelayakan dengan dokumen lingkungan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, contoh yang jelas di sini adalah saat saya menjadi ketua majelis pertama sekali tahun 2017 dulu, yang penggugatnya dan saya ketua majelisnya adalah terkait dengan pulau reklamasi, gitu kan. Pulau reklamasi. Bagaimana studi kelayakan dokumen AMDAL-nya? Dan oleh Badan Publik Pemda DKI saat itu dan Kementerian KLHK itu dinyatakan informasi dikecualikan, informasi rahasia. Gitu. Sehingga ke depan, karena dokumen studi kelayakan dokumen lingkungan hidup ini merupakan dokumen yang terbuka, sehingga begitu ada contohnya, ada rencana reklamasi, baru rencana ini belum jadi, masyarakat sudah boleh meminta dokumen AMDAL itu. Kalau tidak diberikan itu termasuk didiamkan saja gitu. Jadi kita minta informasi, didiamkan, nanti setelah 10 hari bisa ajukan keberatan, didiamkan. Setelah sekian hari bisa ajukan gugatan ke Komisi Informasi. Dan Komisi Informasi dengan kekuatannya sebagai lembaga pemeriksa, pemutus, dan mengadili, mengirimkan relas untuk dipanggil bersidang. Sehingga orang harus datang badan publik ini. Sehingga bisa terantisipasi sebuah aktivitas proyek pemerintah yang berpotensi melanggar AMDAL contohnya gitu ya, seperti reklamasi itu apakah terbuka atau tertutup AMDAL-nya contohnya kayak gitu kan kita belum tahu. Kemudian ini sedikit aja dokumen penawaran, surat penawaran penyedia, sertifikasi atau lisensi yang berlaku dari hak kekayaan intelektual. Jadi masyarakat besok itu bisa mengakses sertifikat atau lisensi dari pemenang tender atas dimenangkannya sebuah tender. Nah ini yang besar contohnya ya. Apakah untuk membangun sebuah gedung pemerintah contohnya kan. Kemudian bagaimana struktur dan konstruksi struktur bangunan pondasi dasarnya. Maka apakah sertifikatnya itu sertifikat milik sendiri atau dia beli hak cipta itu kepada orang lain untuk satu konstruksi saja, itu bisa diakses oleh masyarakat. Sehingga nanti dengan sertifikat itu bisa ketahuan sebenarnya konstruksi itu membutuhkan campuran semen dengan lainnya berapa, kemudian ukuran besinya berapa, model konstruksinya bisa diketahui oleh masyarakat. Nah, kalau ada pelancongan di situ untuk mengurangi biaya, itu akan ketahuan nantinya. Berita acara penjelasan, pengumuman negosiasi, berita acara dan sanggah banding. Nah, kalau sebelum menjadi keterbukaan informasi ini rejimnya hanya mentok di berita acara sanggah dan sanggah banding, transparansi dan akuntabilitas. Jadi ada pemenang tender, setelah pemenang tender yang kalah bisa mengajukan sanggah gitu kan. Bahkan bisa sanggah banding. Tapi setelah itu selesai. Dan sanggah banding itu diajukan juga kepada panitianya. Nah, kalau ke panitianya yang bermain, ya sudah selesai sudah. Sementara saat ini ketika itu ditenggarai oleh yang kalah merupakan KKN lah gitu antara yang menang dengan panitia lelang. Yang kalah termasuk Rasa Indonesia dan Badan Hukum bisa meminta dokumen yang dianggap penting untuk menunjukkan bahwa proses seleksi lelang itu penuh dengan kecurangan dengan indikator-indikator yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya laporan hasil penyedia, surat penunjukan penyediaan barang dan jasa, surat perjanjian kemitraan, surat perjanjian swakarta,
surat penugasan dan surat pembentukan SIM kelola, nota kesepahaman dan memorandum akta tanding. Ini aja karena waktu, nanti kapan-kapan kita lihat detailkan. Informasi yang tahap pemilihan, yang tadi itu tahap perencanaan. Pada tahap pemilihan itu dapat karena dianggap bisa mengganggu persaingan usaha tidak sehat, sehingga pada tahap pada tahap pemilihan itu ada beberapa pengecualian tentang waktu pemberian dokumen. Nah, dokumen-dokumen yang tadi dokumen-dokumen yang keterbukaannya baru bisa diakses setelah ditandatangani kontrak, bukan setelah selesainya pekerjaan ya. Jadi begitu kontrak ditandatangani oleh pemenang, maka dokumen-dokumen ini sebelum ditandatangan itu rahasia. Tetapi setelah begitu hari ini ditandatangani kontrak, dokumen ini menjadi terbuka. Contoh dokumen penawaran harga. Jadi pada saat pemenang tender menandatangani kontrak dengan badan publik negara, kementerian macam-macam, maka pada saat itu dokumen penawaran harga dari pemenang tender pada saat mengikuti tender itu menjadi terbuka. Kalau sebelumnya tidak bisa dibuka karena persaingan usaha tidak sehat. Sehingga nanti bisa dideteksi berapa sih penawaran harganya waktu ikut tender kemarin. Kalau seandainya contoh, setelah dibuka gitu saya tanda tangan, loh kok penawaran saya lebih rendah dari penawaran dia, kok saya yang kalah? Apa yang membuat saya kalah? Ini kan bisa ditelusuri sampai ke pengadilan. Dan biasanya dokumen penawaran harga ini sampai kiamat pun tidak akan dibuka oleh badan publik dalam prakteknya. Begitu kata ICW, seingat saya gitu kan. Kemudian dokumen penawaran teknis. Itu juga bisa dibuka begitu ditandatangani kontrak. Belum dimulai pekerjaannya. Isian data kualifikasi yang saya contohkan tadi. Kualifikasi kepemilikan, kualifikasi dia sebagai peserta, itu terbuka semua. Begitu ditandatangani. Kalau tidak dibuka, implikasinya bagi lembaga negara yang tidak membuka penjara 2 tahun. Kalau sudah disengketakan di Komisi Informasi. Dan sampai F ini ya. Kemudian terkait dengan keselama ini kan dibilang begini. Saya meminta dokumen kontrak pemenang. Nggak bisa katanya begitu. Karena di dalam dokumen itu ada hak cipta, ada hak paten, ada desain industri, ada rahasia dagang. Sehingga keseluruhan dokumen itu tidak diberikan. Dengan adanya peraturan Komisi Informasi ini, seluruh dokumen itu bersifat terbuka dan wajib diberikan. Namun kalau itu terkait dengan hak paten, hak cipta, desain industri, dan rahasia dagang, maka yang dicantumkan di dalam informasi yang diberikan kepada pemohon informasi itu hanya lisensinya saja. Tapi tidak boleh juga tidak dicantumkan lisensi dan sertifikatnya dari Dirjen Hak Kekayaan Intelektual untuk membuktikan bahwa proses pemenangan tender itu pembangunannya nanti berbasis kepada sebuah proses hasil penemuan yang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Ya walaupun dia punya hak paten. Sementara yang lainnya bagaimana? Yang lain harus diberikan. Dari contohnya 200 halaman kontrak gitu atau 50 kontrak, ini kan cukup diwakili oleh lisensi saja. Sementara tentang informasi yang lain di dalam kontrak itu bisa diakses oleh masyarakat, termasuk dan tidak terbatas pada seperti yang saya sampaikan tadi, dokumen penawaran harga. Kemudian pengadaan barang dan jasa yang disana dalam tahap pelaksanaan. Nah, ini pada tahap pelaksanaan artinya sudah menang tender. Pada saat menang tender beberapa dokumen sudah bisa dibuka gitu, seperti ini, dokumen penawaran dan sebagainya. Ini adalah dokumen pengadaan barang jasa dalam tahap pelaksanaan. Yang pertama adalah dokumen kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang tidak mengandung informasi dikecualikan. Jadi seluruh dokumen kontrak yang sudah ditandatangani pun kalau ada perubahan kontrak, entah itu begitu di tengah jalan karena perkembangan satu dan lain, itu terbuka semua.
kecuali informasi dikecualikan yang dimaksud semisal hak paten, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, itu kan di dalam kontrak itu dijelaskan. Nah, begitu masuk ke dalam dokumen kontrak yang akan diberikan kepada pemohon informasi terkait dengan informasi paten cipta, itu yang dicantumkan nomor registrasinya di Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Yang kedua adalah ringkasan kontrak. Jadi kontrak keseluruhannya terbuka, ringkasan kontraknya juga terbuka. Sekurang-kurangnya mencantumkan. Nah, ini informasi mengenai para pihak yang bertanda tangan, nama direktur, pemilik usaha, alamat NPWP. Nah, di sini yang saya blok ini salah satu yang mengundang perdebatan. Apakah NPWP itu terbuka? Sebenarnya NPWP itu adalah informasi yang dikecualikan atau rahasia. Namun khusus dalam pengadaan barang dan jasa, ketika sebuah badan hukum PT misalnya sudah memenangkan kontrak, maka NPWP-nya menjadi informasi terbuka sehingga bisa dideteksi, bisa ditelusuri oleh publik apakah dia sudah melaksanakan kewajiban pajaknya atas memenangkan tender tersebut. Nilai kontraknya berapa, rincian pekerjaan, spesifik pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana. Nah, sumber dana ini juga apakah uang pribadi atau dari bank? Kalau dari bank, apakah dia harus ditunjukkan juga surat jaminan dari bank gitu, bahwa ada ketersediaan anggaran. Itu jangan sampai 60% pekerjaan baru dilaksanakan terus mangkrak gitu, karena anggarannya nggak jelas dari awal, yang menjamin sumber dananya juga nggak jelas gitu. Kalau uang pribadi, di mana uangnya? Uang pribadi dalam artian uang badan hukum gitu. Kalau bukan uang pribadi dari bank itu, bank penjaminnya mana? Itu surat penjaminan bank itu terbuka bahwa proyek ini yang dimenangkan ini dikeroyok oleh sebuah konsorsium bank, contoh pengadaan kereta api cepat dari Bandung sampai ke Jakarta, itu kan konsorsium bank. Nah, maka surat penjaminan dari konsorsium bank atas terlaksananya proyek itu harus bisa diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa memastikan jangan sampai nanti uang negara habis, tidak bisa dimanfaatkan proyek tersebut. Di tengah jalan contohnya mangkrak karena uangnya nggak cukup, bank nggak mau keluarkan uang lagi. Nah, ini berbahaya karena uang yang sudah habis itu uang apa, jadi merugikan negara. Harus ada jaminan ketersediaan dana bagi pemenang kontrak dari awal pelaksanaan sampai dengan serah terima nanti final handover. Sehingga kan kita kalau ada masyarakat yang konsen dengan bidang ini, nanti seluruh proyek-proyek konstruksi itu diminta sumber dananya dari mana atau yang terdeteksi mangkrak gitu. Kalau zaman dulu kan mangkrak biasa aja, maka tadi diamin aja uang habis gitu. Nggak boleh sekarang ini. Sekarang potensi marak itu bisa diakses oleh masyarakat dari awal ketika sumber dana ini. Kemudian informasi, nah itu surat yang ini kan tadi ada berapa gitu ya, A, B gitu. Nah, ini C-nya. Surat perintah mulai kerja, surat jaminan pelaksanaan, surat jaminan uang muka, sudah saya jelaskan, surat jaminan pemeliharaan, surat tagihan. Surat tagihan ini menjadi surat terbuka gitu. Jangan sampai nanti proses penagihan ini dimain-mainkan angkanya. Angkanya dimain-mainkan. Yang dikerjakan cuma baru 20%, yang ditagihkan sudah untuk 30%. Tanggalnya dimainkan, itu tidak boleh. Surat tagihan itu. Kemudian surat perintah bayar juga terbuka. Jadi kita mengerti nanti perintah dari bendahara atau pejabat pembuat komitmen untuk membayar itu basisnya apa. Surat perintah pencairan dana, laporan pelaksanaan pekerjaan, sampai final handover, berita serah terima atau final handover. Jadi semuanya itu. Ini kita sudah mau habis, sehingga pertanyaan berikutnya ini tidak saya buatkan di sini, sudah selesai gitu. Semua informasi terkait dokumen yang saya sampaikan di atas yang sudah diatur oleh peraturan Komisi Informasi dan sudah diundangkan tanggal 30 Juni kemarin, semua dokumennya itu bisa diminta, itu satu, melalui
pejabat pengelola informasi dokumen. Nanti prosedur pemohonan informasi lain waktu kita sampaikan. Kalau diminta terus didiamkan saja, itu bisa ajukan keberatan. Inilah sanggah banding tentunya kalau di sana. Kalau didiamkan saja atau dijawab tetapi tidak puas pemohon, bisa ajukan sengketa ke Komisi Informasi. Nanti akan ada proses mediasi, akan ada proses adjudikasi non litigasi. Kalau putusan Komisi Informasi tidak memuaskan para pihak, bisa maju ke Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri sampai ke Mahkamah Agung. Sehingga ada jaminan nanti informasi yang pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan itu betul-betul berdasarkan hukum, bukan karena merupakan keinginan kedua belah pihak menutup-nutupi sesuatu sehingga bisa melakukan perbuatan melawan, bukan perbuatan melawan hukum, perbuatan KKN gitu ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Kenapa? Karena proyeknya tahun depan direncanakan tahun ini sudah selesai tahu pemenang tendernya. Kanda dan Yunda, saya kira masih ada 45 menit, kalau ada kita 15 menit untuk kita diskusikan secara garis besarnya begitu. Bagaimana cara mengecualikan atau merahasiakan sebuah informasi nanti kita bahas lain waktu. Bagaimana hukum acara permohonan informasi, bagaimana apa yang harus dibuktikan di dalam proses persidangan, apakah orang yang menjadi objek atau status informasi yang menjadi objek, kita bicarakan lain waktu. Kemudian bagaimana implikasi ketika sebuah putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tidak dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang gitu. Itu, dan sekali lagi nih saya karena ditugaskan untuk merumuskan perki itu dan ditugaskan untuk mengawal pengadaan barang dan jasa pemerintah di KI Pusat. Terima kasih, saya kembalikan ke Kang Cecep. Wabillahi taufiq wa hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ya bagi teman-teman yang memang sering berurusan dengan tender. Ini jujur saya appreciate ya, karena terasa ada perbedaannya gitu ya antara rejim yang lama sama rejim yang baru. Baik, sepertinya sudah ada yang mau bertanya. Zainuddin Nasution, terus siapa lagi? Saya. Pak. Saya. Bentar, Pak. Ada fasilitas raise hand, Pak. Di situ. Caranya. Oh, caranya nanti tak ajarin ya, Pak Mir ya. Baik, Pak Zainuddin. Ntar dulu. Saya Pak Zainuddin, terus Pak Mir, siapa? Saya. Aku, Mas Suri, sama Ujo. 4 dulu ya, 4 ya. Pertanyaannya to the point ya, karena waktunya. Oh, sama Pak SKJ 5. Oke. Berarti 3 dulu, baru setelah itu 2. Pak Zainuddin, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. To Waalaikumsalam. the point ya, langsung. Iya, to the point. Poin pertama itu ketetapan undang-undangnya berlaku surut apa enggak. Kedua, Terus yang kedua. ini udah disosialisasikan belum kepada tim penyelenggara panitia lelang? Oke. Gimana? Kurang terdengar Kang Zainuddin? Sama itu Pertama, berlaku surut atau yang enggak? kedua. Oh, yang kedua sudah terkait dengan sosialisasi. Sudah disosialisasikan atau belum? Sosialisasinya. Ke panitia lelang di badan publik. Nah itu. Terus apalagi? Terus yang ketiga, ini materi presentasinya bisa didapat apa tidak? Oh ya udah, oke. Nanti kita harus ngomong dulu sama Pak Hendra ya. Oke. Baik. Tunggu Pak Hendra ya. Pak Amir. Dicatat ya Pak Hendra ya. Siap. Ini Pak saya Amir, catat. silakan Pak Amir. Ya. Langsung Pak Mir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kan Tidak terdengar Pak Amir. Pak, Langsung pertanyaan, Pak. Dengeran ya. Langsung pertanyaan aja Pak. Tanya gini. Pak Amir saya nggak dengar deh. Halo, kedengeran nggak nih? Kedengaran. Ya udah. Ya, kalau ada sengketa nih antara pemilik proyek dengan kontraktor terkait dengan daftar hitam, daftar hitam, tapi dalam proses persidangan belum inkrah. Kemudian hakim itu minta bukti bahwa kerangka acuan kerjanya itu ternyata salah gitu kan. Nah, ini ada 2, 3, 4, 5 proyek yang sama tetapi KAK-nya berbeda-beda. Nah,
Kemudian hakim minta kepada kontraktor supaya membuktikan KAK dari proyek yang lain. Nah, persoalannya begini, KAK itu kan di LPS kan sudah hilang kan loh. Jadi dia minta kepada konsultan saya kan, tapi saya nggak kasih karena itu sifatnya rahasia. Kemudian dia harus minta kepada kementerian yang putus ya, Kang, itu. saya nangkap saya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana proses mendapatkan alat bukti KAK yang berbeda-beda, yang untuk menjelaskan bahwa KAK yang sedang di persidangan itu adalah salah gitu kan, atau berubah-ubah sehingga menjadi kontestasi tidak bisa dilakukan. Itu cara memperoleh alat bukti itu bagaimana ya, supaya sah dan benar dan legal diakui oleh hakim gitu. Terima kasih Pak Hendra. Hendra nangkep ya? Semoga Nangkap. Nangkap. Sedikit nanti kalau ada yang agak belajar yang pemahaman Boleh. saya nanti Baik. Yang ketiga Pak Masuri. Oke, terima kasih. Pak Asep, saya langsung pada pertanyaan. Yang pertama soal tadi waktu Pak Hendra pertama kali menginformasikan terkait dengan pengadaan yang super canggih itu tadi kan terputus. Itu seperti apa? Yang pertama. Yang kedua soal Super canggih. Sorry. Yang di awal penjelasan. Dari penjelasan Pak Hendra kan menerangkan soal terkait dengan penyelenggaraan pengadaan yang super canggih. Super canggih tadi sempat dihack oleh sistem. Jadi nggak terdengar. Itu mohon diterangkan. Yang kedua soal informasi yang terkait dengan tadi kan Bang Hendra menjelaskan bahwa informasi itu mulai dari prarencana, rencana, dan pengadaannya kan. Nah, di dalam pengadaan itu sebelumnya kan ada sirup. Sirup itu sistem informasi terkait dengan pengadaan. Itu sebelum ditayang. Apakah kita bisa minta data sirup itu terkait dengan misalkan informasi pekerjaannya udah ada, tapi yang teknis-teknis terkait dengan dokumen, misalkan dokumen RAP, dokumen gambar dan sebagainya, itu apakah bisa diminta untuk pada waktu proses sirup? Sebelum tender itu ada sirup namanya Bang Indra. Terus yang ketiga terkait dengan kesempatan kita sebagai lembaga, kita kan punya catur bakti ya Bang Indra. Apakah kita bisa menjadi sebuah lembaga untuk menangani perkara-perkara yang terkait dengan penanganan ini sengketa, maksudnya pengacaranya ataupun konsultannya lah. Paham, udah paham. Ya oke. Sudah ya. Oke. Sip. Tambahan 2 boleh kan Pak Hendra? Biar sekalian jawabnya. Kemana? Oh boleh. Ya keempat Pujo, Mas Pujo Solomon. Langsung ya. Langsung to the point. Ya. Oke, yang Kok pertama putus ya? Oke, yang pertama soal seberapa ikatan hukum Komisi Informasi untuk mengadili. Kalau sekedar informasi, saya kira tender itu semua sudah terbuka kan. Dari dokumen apapun boleh diakses siapapun. Malah adanya Komisi Informasi saya khawatir menjadi birokrasinya ruwet. Karena begitu kita menemukan ada dokumen yang ganjal, langsung dipidanakan. Ini bisa langsung resolusi konfliknya langsung di pengadilan. Yang menjadi problem adalah fungsi pengawasan secara politis. Mestinya kalau perencanaan itu harus sampai ke DPR karena ketok palunya semua di DPR. Nah, ini saya kira belum tembus sampai ke sana. Saya pikir ini adalah kanal informasi yang justru ketika bukan kanal informasi, kanal resolusi konflik yang ketika tidak dimanage secara benar justru akan menunda pekerjaan. Misalnya begini, ada tender menang, saya meributkan di Komisi Informasi, ini justru akan menunda pekerjaan yang nanti akan jadi permainan baru di sini. Saya kira itu. Ya, lebih ke skema pengambilan keputusan di Komisi Informasi ya. Oke. Sip. Oke, sip. Makasih Mas Pujo. Terakhir dulu Pak SKJ. Ya, terima kasih. Saya ini menarik menurut saya ya. Kalau Mas Suri punya pengalaman karena dia biasa ngatur tender, mungkin paham lah. Kalau Mas Suri kan pernah gitu, ngatur tender.
Belum pernah ya? Kalau Pak Ferry kan Itulah sesama peserta tender tidak boleh ya, saling jadi mendahului. gini Pak Hendra, dalam satu dokumen lelang itu kan ada 3 klasifikasi ya. Klasifikasi proposal atau teks Fujo, tolong di mute dulu Fujo, kayaknya suaranya dari Fujo itu. Enggak. ya. SDM dan budget ya. Nah, artinya gini, budget murah itu belum tentu juga menang ya, kalau memang kualifikasi yang lainnya dia rendah. Satu. Yang kedua, saya beberapa waktu yang lalu saya interview. Jadi ada beberapa tender, interviewnya terbuka, terus hasilnya disampaikan. Tim saya itu dari beberapa perusahaan yang saya ikuti, timnya nilainya 90. Ya, sementara yang menang itu 95. Padahal kita tahu pertanyaan-pertanyaannya standar. Saya merasa saya lebih menguasai lapangan ya, karena waktu itu lokasinya Banten dan saya orang Banten, saya jelaskan semuanya. Tiba-tiba kok nilai saya 90 timnya ya, yang lain kok 95. Oh ternyata yang nilainya 95 itu orangnya emang perusahaannya di Banten gitu. Sementara perusahaan saya itu domisilinya Jakarta, walaupun saya orang Banten. Nah ini bisa nggak semacam itu kita minta dibuka gitu, di mana letak kelemahan dari yang misalnya saya kan 90 ya, 90, padahal ketika interview pertanyaan standar jawabannya bebas gitu ya. Ya kita juga sering-sering menginterview orang juga kan, ada subjektivitas dalam hal penilaian. Saya gitu Pak Hendra. Oke, makasih Pak SKJ. Baik, 5 dulu deh. Pak Hendra silakan Pak Hendra. Ya, pertama terima kasih teman-teman semua. Saya mau jawab Video tentang saya catur ya, bakti. karena ada kegiatan lain di sini. Ya, Sarapan pagi. di mute aja Kang. Di mute aja Kang. Jadi gini, kemarin saya berkunjung ke Catur Bakti, LBH Catur Bakti hari Jumat kemarin gitu. Dan saya baru tahu Kang Asep, saya kira saya pengawas doang, ternyata ketua dewan pengawas. Aduh, bilang setelah ditunjukkan dokumennya gitu kan. Saya diskusi banyak dengan teman-teman, ternyata teman-teman Catur Bakti kaget juga loh, sebesar itu ya keterbukaan informasi anunya. Sehingga kemarin saya sebagai wakil ketua KI dengan Catur Bakti berencana untuk membuat MOU dengan Komisi Informasi, sehingga nanti kalau ada sengketa di Komisi Informasi yang pemohonnya tidak memiliki kemampuan, surat keterangan tidak mampu, LBH Catur Bakti nanti akan kami tunjuk untuk mendampingi, karena banyak sekali kasus rumah orang, dia pinjam uang di bank, gadaikan rumah, gitu, jaminkan rumah, tahu-tahu rumahnya dilelang gitu. Lah dia hanya tamatan SD, kan tidak mampu beracara, nanti kami tunjuk. Nah itu salah satu Catur Bakti. Terus yang kedua, mungkin sedang mencari waktu di mana kita akan mengadakan pelatihan bagi pengacara Catur Bakti terkait bagaimana beracara tentang keterbukaan informasi dan lanjutannya. Yang itu implikasinya nanti bisa setelah selesai proses di KI itu akan lanjut, karena oleh Catur Bakti kemarin proses bersengketa di Komisi Informasi itu adalah proses untuk mencari alat bukti gitu kan, yang memiliki kekuatan pembuktian. Jadi kalau ada tanah kita diserobot orang gitu ya, tahu-tahu orang memiliki sertifikat, seperti kejadian di Cempaka Mas gitu. Di Cempaka Mas itu begini, kebetulan saya ketua majelisnya. Dan ini karena Kang Asep lagi konsen di pertanahan, nanti saya ceritakan saja ini. Jadi ada orang punya girik, tanahnya luas banget di Cempaka Mas. Nah girik itu, berdasarkan girik tahun 71 dibuatlah sertifikat tanah. Nah sertifikat ini sudah keluar masuk bank sebagai jaminan dia pinjam uang ke bank. Artinya sudah diakui oleh lembaga perbankan itu sertifikat yang sah. Suatu saat dia tidak mampu lagi bayar hutang ke bank, kemudian dia menyetujui sertifikatnya itu dilelang oleh bank. Oleh bank, dilelang itu menggunakan tentu Balai Lelang Negara, Kementerian Keuangan, DJKN. Tentu prosesnya legal semua ini, sah semua. Ada satu orang pemenang lelang, dia beli waktu itu pemenang lelang 600 juta. Setelah menang lelang, dia kasihkan uang, bank kasih sertifikat, dia
tunda-tunda 3 tahun untuk ganti nama pemilik sertifikat itu. Setelah 3 tahun diproses, ada orang yang menggugat keabsahan giriknya, girik yang disabsah, sehingga proses penerbitan sertifikat dia tidak bisa dikeluarkan. Yang menggugat itu adalah sebuah pengembang properti, badan hukum. Singkat cerita, giriknya itu dinyatakan tidak sah oleh hukum. Tidak tahu entah kenapa itu. Apakah karena dia nyogok atau karena beneran kan? Implikasinya sertifikatnya ini tidak sah, sehingga lelang tidak sah, bukan lelang tidak sah, uangnya hilang begitu saja, dan tanah itu dianggap tanah tidak bertuan. Begitu dana itu tidak bertuan, yang menggugat girik tadi langsung mengajukan HGB kepada gubernur, kemudian langsung disetujui, gitu kan? Nah, berapa nilai NJOP tanah itu saat ini? Karena itu terjadi tahun 80-an. Hampir 1 triliun, Kang. Di mahkamah. Nah, yang ingin saya katakan, pemohonnya sudah nggak punya uang ini, karena sudah kalah mana yang digugat Kementerian PUPR, Kementerian Agraria, Tata Ruang. Dan tidak diberikan karena informasi dikecualikan. Karena Anda bersidanglah di tempat saya. Di tempat saya perintahkan Kementerian ATR BPN untuk memberikan informasi karena apa, orang ini memiliki kaitan hukum dengan itu. Dan dibuktikan dengan saksi dari Kementerian Keuangan, lelangnya itu sah. Nah, itu contoh. Nah, maksud saya tentang catur bakti, orang yang seperti ini, itu bisa selama ini tidak ada yang mendampingi. Nah, catur bakti sudah kirim surat resmi ke KI, saya yang bawa kemarin, nanti akan didampingi oleh catur bakti. Kalau MOU ini jadi, maka catur bakti bisa mendampingi seluruh persoalan hukum di seluruh Indonesia terkait dengan keterbukaan informasi. Itu bagus, catur bakti dulu ya, Kang ya, karena saya ada pengawas dan kita hukum di sana. Nanti mantap. Baik, saya satu persatu dari Kang Zainuddin. Apakah berlaku surut? Tidak. Retroaktif ya, azasnya. Bahwa hukum tidak berlaku surut. Jadi hanya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan per tanggal 30 Juni 2021 yang bisa diterapkan hukum ini, yaitu Perki nomor 1 2021. Walaupun banyak orang Indonesia belum tahu, tetapi kan ketika diundangkan, azasnya adalah ketika sudah diundangkan seluruh rakyat Indonesia yang nggak tahu, walaupun tidak ada yang tahu. Gitu. Kapan kita tahu tentang KU, kitab undang-undang hukum pidana, kan kita tidak tahu. Tapi kalau kita ada orang nyuri kan di penjara, tidak bisa dia bilang, saya tidak tahu kalau mencuri itu dilarang oleh kitab undang-undang hukum pidana Indonesia. Nggak bisa begitu, karena kitab undang-undang hukum pidana sudah diundangkan dalam lembaran negara. Nah, itu juga peraturan Komisi Informasi ini sudah diundangkan dalam lembaran negara, yang sudah ditahapi proses penyusunan regulasinya, saya ketuanya. Kemudian dibawa ke pleno. Setelah dibawa pleno, ada proses harmonisasi dengan Kemenkumham agar tidak tabrakan dengan undang-undang lain. Setelah itu disahkan, maka dia berlaku. Tidak berlaku surut, hanya untuk sebuah per 30 Juni 2021. Namun begini, yang diatur di sini kan hak untuk tahu. Nah, hak untuk mengakses dan hak untuk mengetahui itu tidak dibatasin waktu. Gitu. Jadi kontrak-kontrak yang ada sebelumnya pun boleh diakses oleh masyarakat sekarang. Kontrak tahun 90 gitu. Kayak kasus tanah tadi kan kejadiannya tahun 90-an, 80-an. Yang dirubah oleh Undang-Undang Dasar itu rejimnya. Jadi Undang-Undang Dasar pasal 28F mengubah rejim itu. Yang rubah rejim apa? Rejim hak masyarakat untuk tahu itu. Sehingga seluruh informasi di dokumen negara, kalau dulu diberi status rahasia, awalnya, kalau ingin dibuka di proses, ini seluruh dokumen negara itu diberi status terbuka oleh Undang-Undang Dasar. Dari tahun 45 sampai sekarang. Kalau ada yang ingin dirahasiakan, silakan diproses konsekuensi. Sehingga walaupun Perki nomor 1 2021 ini, khususnya pasal 15 ayat 9, yang mengatur tentang barjas itu merupakan berlaku 30 Juni, namun hak masyarakat untuk mendapatkan informasi itu untuk semua. Cuma dia tidak bisa mendasarkan dalilnya kepada
ini kepada perki ini, tapi dia bisa mendalilkan sebagai hak konstitusional warga berbasis pada Undang-Undang Nomor 18 atau 14 tahun 2008. Nah, mengkonstruksikan dalil ini, kemudian bagaimana pembuktiannya di Komisi Informasi, itu nanti bisa kita diskusi dengan LBH Catur Bakti yang dalam beberapa waktu depan saya secara akan mempercepat upgrading pemahaman teman-teman di LBH Catur Bakti tentang sengketa di Komisi Informasi. Kenapa? Karena seluruh informasi dan dokumen yang dikeluarkan berdasarkan perintah Komisi Informasi berdasarkan putusan adjudikasi non litigasi, berarti dia kan memeriksa, mengadili dan memutus. Ketika sudah ingkrah, dia memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan. Karena memiliki kekuatan pembuktian, dia bisa menjadi alat bukti dan wajib dipertimbangkan oleh majelis kalau berlanjut sengketanya itu. Kemudian sudah sosialisasi memang kepada seluruh lembaga negara sudah kita sosialisasikan. Saya sudah mensosialisasikan kepada 400 badan publik negara di seluruh Indonesia. Pemerintah provinsi sudah, kementerian semua sudah, lembaga non struktural sudah, perguruan tinggi sudah, pemerintah kabupaten kota itu yang belum, tetapi itu tanggung jawab dari Komisi Informasi Provinsi untuk mensosialisasikannya. Dan kemarin saya baru saja membuat surat nota dinas dan sudah ditindaklanjuti khusus untuk kementerian besar gitu, Kementerian PUPR, Kementerian Kemendiknas, Kementerian Desa dan Kementerian Kesehatan. Kita akan melakukan sosialisasi tidak saja ke bagian pejabat pengelola informasinya, tapi kepada seluruh biro perencanaan, pejabat struktural fungsional perencanaan, kemudian kuasa pengguna anggaran beserta aparaturnya, stafnya, kemudian pejabat pembuat komitmen, bendahara dan panitia lelang. Sehingga nanti setidak-tidaknya tidak boleh ada yang mengatakan tidak tahu. Namun kalaupun unit kerjanya mengatakan saya tidak tahu, toh meminta informasi itu tidak ke unit kerja. Jadi meminta informasi itu hanya ke satu tempat saja. Contohnya Bapak dan Ibu ingin mendapatkan informasi pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR, itu cukup ditujukan suratnya kepada pejabat pengelola informasi dokumentasi PUPR. Sudah, tidak perlu kepada dirjennya wewenang. Hanya kalau di Kemendikbud juga situ. Sudah ada SK penetapan pejabat pengelola informasinya itu. Cukup ajukan ke satu itu saja, mereka yang proses nanti. Kalau mereka tidak proses, nanti kita panggil di sidang. Kemudian materi bisa dapat bisa. Nanti saya kirim ke Kang Asep, nanti di share saja materi saya tadi itu. Kemudian daftar hitam, kerangka acuan kerja salah, KAK, proses mendapatkan KAK sah sebagai alat bukti. Jadi Pak Amir, prinsipnya begini, apapun informasi itu, sepanjang dia bisa didalilkan sebagai badan publik, khususnya badan publik negara. Badan publik negara itu dia bisa kita katakan eksekutif, bisa katakan legislatif atau yudikatif gitu. Maka informasi apa saja yang diminta, entah itu KAK atau kerangka acuan atau daftar hitam, semuanya boleh diminta. Silakan. Diminta kepada PTID, ajukan permohonan. Mbak Ati suruh nah, kemudian Kang Masuri. Kemudian di-mute Kang Masuri. Nah, kemudian apakah yang didapatkan itu menjadi alat bukti? Ya. Justru itu yang menariknya bagi Catur Bakti. Contohnya begini katanya. Kemarin saya memperjuangkan di dalam peraturan yang sama supaya pengacara dan wartawan memiliki legal standing. Ternyata tidak lolos ya usulan saya itu. Tetapi Catur Bakti sebagai badan hukum malah boleh sebagai pemohon langsung. Tidak hanya penerima kuasa. Dia kan bisa mendalilkan yang pemohon informasi itu adalah orang dan badan hukum. Catur Bakti kan badan hukum. Badan hukum cukup dibuktikan dengan dua hal saja, akta notaris dan SK Menkumham.
maka dia bisa menjadi prinsipal pemohon informasi. Tapi di sisi lain, LBH Catur Bakti bisa mendampingi sebagai pemohon informasi. Itu. Nah, untuk apa ini dicari oleh pengacara? Contoh tentang warkah. Kalau ada pengacara mendampingi orang yang saya ceritakan tadi di daerah Cempaka Mas gitu, kemudian kita sedang menggugat supaya keabsahan sertifikat yang berharga 800 miliar tadi itu dikembalikan oleh pengadilan. Apa bukti dan apa alat buktinya? Nggak ada. Nah, kecuali pengacara dan prinsipal bisa mendapatkan warkah. Warkah itu disimpan oleh Kementerian oleh Kementerian Pertanahan dan Tata Ruang. Untuk mendapat oleh kementerian sana di sana warkah informasi pribadi, sehingga ada informasi dikecualikan. Nah, sekarang bagaimana untuk mengatakan bahwa orang yang didampingi ini memiliki kaitan hukum dengan tanah tersebut, sementara tanah itu sudah sertifikat atas nama orang lain. Keterkaitan hukum ini hanya bisa dibuktikan di dalam persidangan Komisi Informasi. Sehingga kalau Komisi Informasi mengatakan orang ini memiliki kepentingan hukum dengan tanah dimaksud, sehingga dia harus diberikan akses kepada warkah yang dikuasai oleh Kementerian Pertanahan. Atas perintah itu, Kementerian Pertanahan menjadi tidak melanggar hukum mengeluarkan warkah itu. Kalau seandainya tidak ada perintah dari Komisi Informasi, di mana pula inkrahnya perintah itu ya, bisa di pengadilan, bisa Mahkamah Agung, maka Kementerian ATR menjadi melanggar hukum memberikan warkah itu. Karena Kementerian ATR kan harus berpikir bertindak secara legal, bahwa yang punya sertifikat itu ini sekarang, bahwa sekarang dia adalah ini dan itu gitu. Nah, yang dirugikan tadi atas perintah Komisi Informasi berdasarkan majelis pemeriksaan tadi, kementeriannya tidak melanggar hukum menyerahkan warkah yang diserahkan itu bisa langsung menjadi alat bukti di pengadilan. Nah, ini kan menarik bagi pengacara untuk kasus apa saja lah gitu. Tapi ini bukan pengadaan ya, bukan pengadaan. Nanti kita bisa bahas satu-satu dalam sesi yang lainnya. Begitu juga hal yang lain gitu. Apakah terkait dengan saya sebagai contoh ya. Suatu saat tanah saya itu dilewati Sutet. Saya belum Komisi Informasi. Waduh, udah dia bilang nggak mau Bapak Keti bayar sini, kami titip uang di pengadilan. Tapi begitu saya diumumkan sebagai anggota Komisi Informasi, lain itu langsung. Saya gugat ke Komisi Informasi walaupun saya calon komisioner. Saya bilang, ada kalau gitu kita bicara ulang Pak, nggak usah heboh-heboh. Itu pengadaan barang dan jasa. Kemudian Kang Masuri, yang saya bilang canggih Garuda itu begini Mas. Jadi menurut LKPP, di dalam rapat-rapat saya dengan Sestama LKPP, baik di dalam persidangan di mana saya memanggil LKPP, baik di dalam pengujian peraturan ini, karena saya ketua perumusnya, itu LKPP bilang, pada tahun 2021, pengadaan barang dan jasa di Indonesia ini nilainya 1.400 triliun. Gitu, 1.400 triliun. 400 triliun diantaranya dipecah-pecah menjadi penunjukan langsung. Dipecah-pecah jadi 200 juta gitu agar bisa penunjukan langsung. Itu kalau diakumulasi itu 400 triliun, Kang. Menurut Sestama LKPP loh ya, saya kan pernyataan beliau kan bisa kita rujuk itu kan, karena beliau penguasanya kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, menurut penelitian teman-teman, yang penunjukan langsung itu potensial korupsinya itu bisa sampai 40%, bisa 25%, macam-macam. Tidak ada tidak korupsi katanya. Sebagian kecil yaitu yang tidak korupsi. Nah, kalau kita ambil rata-rata 25% saja, berarti korupsi di pengadaan barang dan jasa yang penunjukan langsung itu 100 triliun. Bayangkan ini. Nah, bagaimana yang 1.000 triliun? Yang 1.000 triliun itu yang proyeknya gila-gilaan lah angkanya gitu. Nah, saya rujuk modelnya seperti pengadaan mesin pesawat, pesanan Garuda, di Garuda Indonesia pesan pesawat. BUMN itu badan publik loh ya, jangan salah ya. Badan usaha milik negara itu masuk kriteria badan publik yang bisa diminta informasi pengadaan barang. Nah, kemudian kan kita pengadaan pesawat, pesan ke Airbus atau mana saya nggak tahu. Kemudian kan ada spesifikasi mesin yang akan dipakai. Kita tidak pernah tahu
bahwa terjadi korupsi tentang di situ yang dilaksanakan oleh dirutnya. Saking canggihnya itu, tercium pun tidak di Indonesia. Baru kita tahu korupsi di sana setelah pengadilan Inggris, penegak hukum Inggris mengatakan proses itu penuh dengan suap menyuap gitu loh. Yang disuap salah satunya Direktur Utama Garuda Indonesia. Baru penegak hukum Indonesia menindaklanjuti itu. Nah, korupsi yang canggih kayak begini tuh di wilayah yang 1.000 triliun tadi. Nah, kita nggak tahu nih, saking canggihnya itu kan yang korupsi orang-orang yang tidak butuh uang sekarang, Pak. Kalau yang penunjukan langsung itu kan kalau menang tender uangnya langsung dipakai untuk makan, untuk bayar sekolah anak, macam-macam kan. Kalau yang 1.000 triliun itu duitnya baru dicairkan oleh cucunya nanti. Jadi disimpan di bank Swiss, penandatanganannya itu menurut teman-teman, saya tidak mengatakan Garuda ya, tapi nanti akan dicairkan uangnya 50 tahun kemudian. Sehingga bukan bunga yang didapat, tapi yang naruh uangnya yang harus bayar. Berapa biaya untuk maintenance duitnya. Nah, itu disimpan dalam bentuk emas dan lain sebagainya. Nah, itu tidak tahu kita canggihnya seperti apa itu. Nah, ini bisa kita ubah dengan keterbukaan informasi. Garuda contohnya, dalam kasus waktu itu, kalau kita minta dokumen tentang itu, saya menyidangkan kasus BLBI kemarin. 3 kontainer saya periksa. Seluruhnya bahasa Inggris. Saya bilang gini, saya nggak bisa bahasa Inggris, kan tinggal butuh penerjemah. Ini, yang uang BLBI kan uangnya Indonesia. Disalurkan ke Bank Indonesia yang sakit juga. Jumlah kontrak semua Bank BLBI itu 3 kontainer. Kok nggak ada bahasa Indonesianya? Nanti kapan kita bahas tertutup lah tentang ini gitu ya. Aneh-aneh lah gitu. Gitu Kak Masuri yang saya maksudkan tadi. Kemudian sirup dokumen bisa diminta catur mau apa saja. Jangankan sudah sirup gitu. Sirup itu kan sudah diinputkan. Bahkan baru direncanakan. Direncanakan kapan? Silakan. Kapan yang dianggap itu perencanaan? Apakah yang direncanakan dalam kualifikasi dalam menyusun pagu anggaran indikatif. Jadi kan model kerjanya di sini itu setelah saya jadi amanahkan oleh KBP di sini itu saya jadi ngerti bagaimana susun APBN itu. Kita rapat dulu untuk tahun depan, dari Januari kita ada rapat. Setelah itu maju ke Bappenas, Kementerian Keuangan, keluar pagu indikatif. Pagu indikatif ini rapat lagi, pagu keluar definitif. Itu sudah bagian perencanaan. Nah, cuma tahapannya tentu berbeda, Kang Bujo. Ada yang di DPR, tapi DPR kan tidak sampai level 3 lagi sekarang. Tapi ada yang perencanaan di kementerian macam-macam, itu detail. Nah, itu silakan diminta aja. Tidak ada masalah. Dalam tahapan perencanaan, boleh semuanya diminta. Dalilkan saja bahwa itu informasi, dalilkan bahwa itu badan publik, maka dalilkan kita berwenang untuk mendapatkannya. Dia nggak berikan sengketa ke Komisi Informasi. Nah, apakah sengketa di Komisi Informasi ini bisa digunakan untuk menghambat proyek? Tidak. Untuk heboh-heboh? Tidak. Karena yang disengketakan hanya adalah informasinya. Kami berhak dapat informasi itu. Kalau tidak berhak, dinyatakan tidak oleh, kalau dibenarkan oleh Kementerian PUPR contohnya, maka diberikan. Kalau dibilang tidak, sengketakan ke Komisi Informasi. Kami sidangkan informasi yang diminta. Proyeknya silahkan jalan terus. Proyeknya silahkan jalan terus. Cuma kalau pengadaan proyek itu penuh dengan tipu-tipu, sogok-sogok, manipulasi, memang ketakutan untuk meneruskan. Kenapa? Karena nanti akan terbongkar semua. Kan dokumen itu setelah ditandatangan merupakan akta otentik. Akta otentik itu kan bahkan tidak boleh dirubah, kecuali bahkan oleh yang menandatangani, kecuali melalui mekanisme perubahan. Dan harus ada berita acara perubahannya. Nggak boleh itu. Contohnya kontrak ya. Kontrak itu selama saya mimpin ini jadi banyak tahu tentang pengadaan kontrak. Kontrak itu sudah ditandatangani. Kemudian apa bisa isi kontrak itu dirubah seenaknya saja oleh kedua belah pihak tanpa melalui prosedur dan tidak dibuatkan berita acaranya. Itu dibuatkan berita acara. Nah, kontrak yang sudah dirubah itu tetap adalah informasi, tetap ada dokumen sehingga bisa dimintakan. Sehingga kalau ada yang tidak mau akan mengganggu, tidak, cuma orang khawatir saja.
sudah menang tender, sudah sogok sana sini, nanti ketahuan tidak memenuhi kualifikasi, ya tentu yang menghentikan proyeknya proses hukum. Bukan karena informasinya, tetapi karena proses kontraknya itu salah, dan ketahuan ketika masyarakat meminta informasi, sehingga penegak hukum bergerak, gitu. Itu yang menghentikan proyek, bukan sengketa informasinya. Dan gaduh-gaduh. Kan gitu Kang Pujaya. Kemudian Kang Ahmad SKJ terakhir, budget murah belum tentu menang. Pertanyaan betul Kang. Jadi prinsipnya sama dengan yang tadi Kang. Tetapi kan harus ada dokumen, contohnya risalah rapat, risalah rapat, berita acara rapat penentuan pemenang. Itu kan di berita acara itu ditentukan kenapa yang ini menang, padahal ada yang murah. Itu kan ada penjelasannya. Nah, itu yang dimintakan informasinya itu. Sehingga nanti, oh ya betul, saya murah asal-asalan. Contoh, untuk membuat gedung 10 lantai, saya ajukan 100 juta. Ya ngawur, walaupun murah, tetap yang menang yang miliar gitu kan. Yang miliar, tapi kan ada tetap berita acaranya. Dan yang terakhir dari Pak Ahmad SKJ terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ketika proses penentuan kualifikasi itu, prinsipnya itu tetap informasi, Kang. Nah, apakah informasi itu dikecualikan atau tidak oleh badan publik itu kita lihat. Silahkan minta pertanyaan itu semua, pertanyaannya apa, jawabannya apa, yang lain apa gitu. Kemudian kalau diberikan, ya alhamdulillah. Kalau tidak diberikan atau diberikan separuh, Kang Ahmad SKJ tidak puas, ajukan keberatan. Setelah itu dijawab juga tidak puas, tidak sesuai yang diminta, ajukan sengketa informasi. Nanti komisi informasi yang akan memeriksa apakah betul, bahkan tidak dikecualikan, tidak diberikan juga gitu. Apakah betul itu bukan haknya masyarakat. Nah, kalau sudah diputus oleh komisi informasi dan sudah ingkrah, tidak ada gugatan lebih lanjut ke Mahkamah Agung, tidak juga dilaksanakan, maka muncul legal standing sebagai pelapor. Jadi berdasarkan putusan ingkrah itu, Pak Ahmad SKJ bisa menjadi pelapor di penegak hukum polisi, sehingga berdasarkan putusan itu yang tidak memberikan bisa diproses pidana oleh provisi sebagai delik aduan untuk ancaman penjara 2 tahun. Nah, kalau belum ada putusan komisi informasi tidak boleh. Karena basis delik aduan itu, legal standing sebagai pelapor itu baru muncul ketika sudah ada putusan ingkrah dan dibuktikan tidak dilaksanakan oleh badan publik yang dimaksud. Nah, pelaksanaan itu pun boleh dimintakan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri tentang dibukanya itu. Nah, kalau nggak dilaksanakan sudah, ya sudah, laporkan ke polisi, itu urusan polisi untuk memproses pidananya. Ancamannya aja di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Nah, pengadaan barang dan jasa itu begitu rejimnya sekarang, Kang. Kalau dulu nggak ada ini. Ya. Nggak ada. Gitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi ini ada beberapa informasi yang baru. Baik, sebetulnya ini menarik ya. Nanti Om Hendra di setting 2 minggu lagi masih topik yang sama ya. Mungkin pendalaman kah? Kita 2 minggu depan, kalau masih ini kita terkait dengan proses beracara pengadaan barang dan jasanya. Ya. Teman-teman proses LBH pemohonan informasi dan bersengketanya. Jadi begini Kang, apa yang harus dibuktikan dalam proses persidangan? Alat bukti apa yang diperlukan sehingga bisa digunakan oleh majelis dalam pertimbangannya? Nah, itu ke depan itu yang kita lebih dalami. Oke, baik. Mungkin dikit. Ya, gini biasanya. Oke. Pak SKJ. Nggak kedengaran Bang SKJ, Kang. Bang Indra, menyimpulkan. Nggak terdengar, Kang. Pujo, SKJ Pujo. Jadi fungsinya itu untuk membantu menemukan alat bukti ketika ada yang ganjil. Itu informasi ya. Nah, yang kalau bisa bukan begitu Kang. Untuk mendapatkan informasi yang kalau itu pun digunakan sebagai alat bukti di pengadilan boleh. Memiliki ketua pembuktian, kan beda ya. Nah, kalau bisa lebih spektakuler, bisa nggak tembus sampai DPR, deal-dealan proyek, karena korupsi mulai dari situ. Nggak ada masalah, kan saya jelaskan tadi Kang.
bahwa yang disebut dengan badan publik yang bisa dimohonkan informasi dan disengketakan itu adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena proyek mulai speknya harus pada turun kan ketika ada dilihat di DPR. Soal pengadilan, nah ini sudah antar lembaga negara itu. Biasanya malah kita itu pemain di bawah hanya sudah dapat sisa-sisanya. Satu itu, yang kedua, transparansi terhadap pagu. Misalnya begini, pagunya 1 miliar, kita menawar 800, deal, terjadi kontrak. Nah, sisa pagu kemana ini publik jarang ngerti, Pak. Nah, itu bisa dimohonkan juga, boleh enggak? Itu bagus itu kalau untuk transparansi sisa pagu. Nanti pada 2 minggu lagi kita bicarakan bagaimana mendalilkannya, bagaimana membuktikannya, alat bukti apa yang diperlukan sehingga diputus. Jadi kan tahapannya pertama mendalilkan dulu. Seperti Kang Pujo tadi mendalilkan bahwa kami berhak tahu mendalilkan bahwa ada sisa anggaran 20%. Ini publik berhak tahu. Kemudian buktinya ini, alat buktinya ini. Itu 2 minggu lagi kita bicarakan bagaimana. Baik, ini sebetulnya menarik ya. Cuma kita terbatas waktu ya. Oke. Pak Hasan, satu lagi Pak Hasan, to the point Pak Hasan. Oke, terima kasih. Jadi saya kira tidak menangkap ini aja, menangkap peluang sebenarnya. Soal ternyata tadi kan diskusinya rame, menarik, dan ada banyak kita pemain proyek yang di pemerintah, dan ternyata ada informasi yang mungkin juga penting, dan saya kira juga publik juga pasti tahu atau pengen tahu hal-hal yang ternyata begini, ternyata sudah berubah. Nah, menurut saya gini, tadi kalau dengan catur bakti kan mungkin aspek hukumnya, aspek legalnya, aspek advokasinya, mungkin aspek edukasinya itu kita jual Hendra mumpung masih di KI ya, semoga lanjut. Nah, semoga lanjut itu mungkin bisa ke publik bersama dengan insight. Iya betul. Gini Kang, saat saya sudah nangkap yang maksud di sosial, saya lupa ngomong tadi, ini belum kita sosialisasikan memang ke asosiasi. Jadi, dan sekarang ada beberapa asosiasi, kemarin kan gini waktu saya di PUPR bicara ini, ada beberapa konstruksi yang diundang, wah itu bertubi-tubi pertanyaan ke saya. Itu silakan saja, saya siap jadi pembicara. Siap. Mantap. Saya kira itu bisa perusahaan yang peserta tender. Benar ini penting. Nah, udah tahu Pak. Udah tahu Pak Hasan, udah. Kalau urusan duit jeli kali Pak Hasan. Oke. Yang kedua Pak Mir mana nih Pak Mir? Ditunggu di Sambas nih Pak Mir nih. Iya, oke. Pak Mir masih ini kontemplasi. Oke, sip. Oke ya. Pak Masuri cukup ya. Nanti japri aja Pak Masuri. Kalau mau Oke. Pak japri aja ya, karena waktunya juga sudah. Sebentar aja, cuma sebentar aja. Allahu Akbar. Kau sudah. Ya. Tanya dua sistem aja. Itu kan potensi korupsi itu kan juga tidak hanya di Bajas yang dikumpulkan pemerintah ya. Tapi soal misalkan kuota pengimporan itu satu partai aja bisa dapat satu aja, dia sudah bisa membiayai partai. Nah itu fungsi korupsinya kan di situ. Makanya itu apakah juga termasuk dalam ranah ini? Silakan. Masuk Kang. Cuma bukan di Parjasnya, tapi dalam. Jadi kan Barjas itu hanya leg spesialis saja. Yang diatur oleh Komisi Informasi itu semua informasi yang dimiliki oleh badan negara. Ya masalah kebijakan impor, jumlah impor macam-macam Oke. Silakan lembaganya mungkin Kementerian Perdagangan, kemudian Bulog, apa saja itu. Mulai dari pidana, perdata sampai apa saja informasi. Yang penting Kang Masuri mendalilkan informasi itu ada di situ. Ya, nanti Pak Masuri kita bikin informasi publik watch atau public information watch tuh untuk monitor kayak gitu tuh. Baik, menarik ya. Tapi karena kita dibatasi waktu, sekali lagi Harkop ini adalah platform informasi dan koordinasi di lingkungan PPK BPI. Ini adalah yang pertama, kita akan selenggarakan per 2 minggu. Kontennya
adalah sesuatu yang dianggap penting oleh bidang. Jadi para ketua bidang yang hadir kesempatan ini dan nanti yang mungkin tidak hadir akan dipublish siapa yang punya concern, isu yang dianggap penting, yang isu itu memiliki dampak luas ya, sehingga penting untuk disampaikan lah, katakanlah penting untuk dibahas gitu ya. Nah, bidang-bidang yang punya concern gitu silahkan berkomunikasi dengan kesekjenan. Nanti kita akan lihat, kita akan jadwalkan untuk pembahasan, termasuk isu yang penting di luar KBPI ya, isu tentang bangsa dan negara dan lain-lain yang dianggap penting, yang itu pembahasannya butuh hanya cukup 1 jam ya, 1 jam. Jadi 1 jam kita batasi. Syarat keduanya adalah ada narsumnya. Jadi nggak ada namanya kita ini terus nggak ada narsumnya, nanti kemana-mana pembahasannya. Jadi ada narsumnya yang memang kompeten untuk bahas itu, sehingga kita bisa membahas efektif ya, ada outputnya yang bisa dicapai. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, terima kasih atas atensinya, juga wabil khusus Pak Hendra, terima kasih. Mungkin beliau juga akan sebentar lagi masuk di ruangan untuk kegiatan lainnya, juga kita akan ada kegiatan lain juga di masing-masing. Intinya semoga kita sehat, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita akan kembali 2 minggu yang akan datang, tetap di Harkom KBPI yang tetap topiknya masih tentang hukum dan legislasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah dipanggil-panggil untuk karena lagi acara kantor di Tangerang. Siap, pasti. Ya. Makanya aku tutup segera. Ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.